Selanjutnya, saya akan membahas materi yang terakhir terkait dengan pengantar statistika matematika 1 ini, yaitu bagaimana kaitan antara distribusi chi-square dengan distribusi F. Dan nanti akan saya singgung sedikit tentang uji hipotesis yang pernah Anda pelajari di mata kuliah metode statistika 2 yang di sana menggunakan pendekatan distribusi F. Ya, seperti apa akan kita lihat di sini. Salah satu distribusi yang cukup populer di kalangan pengguna statistika ini adalah penggunaan distribusi F. Sebenarnya seperti apa distribusi F itu diturunkan? Ya, kalau misalkan kita mempunyai dua peubah acak yang saling bebas, yaitu U dan W, di mana masing-masing peubah acak ini berdistribusi chi-square dengan derajat bebas Nu1 untuk peubah acak pertama dan derajat bebas Nu2 untuk peubah acak kedua, W dalam hal ini. Ya. Nah, maka fungsi peubah acak F, di mana F itu adalah U per Nu1 dibagi dengan W per Nu2, ya, akan mempunyai bentuk fungsi kepadatan peluang sebagai berikut. Ya, kita akan gunakan teknik transformasi untuk mengetahui PDF dari fungsi peubah acak F. Ya. Nah, join PDF dari peubah acak U dan W, ingat, keduanya berdistribusi chi-square dan saling bebas. Oleh karena itu, join PDF daripada FUW akan sama dengan perkalian dari PDF marginal peubah acak U dengan PDF marginal peubah acak W. Inilah PDF dari peubah acak U dan ini adalah fungsi kepadatan peluang dari variabel random W, di mana keduanya chi-square sehingga batasnya sama, yaitu antara 0 sampai dengan tak terhingga. Kita akan mendefinisikan peubah acak kedua V, di mana V ini adalah sama dengan W, sehingga batasnya untuk V itu akan sama dengan W, yaitu 0 sampai dengan tak terhingga. Sedangkan batas untuk F, karena peubah acak F itu adalah U per Nu1 dibagi dengan W per Nu2, maka F pun akan mempunyai batas yang sama, yaitu antara 0 sampai dengan tak terhingga. Ya. Nah, dari peubah acak kedua V sama dengan W, kita memperoleh fungsi inverse W itu sama dengan V. Sedangkan fungsi inverse untuk U, yaitu F dikalikan W per Nu2 dibagi Nu1, karena W itu adalah V, maka U-nya tidak lain adalah Nu1 per Nu2 FV. Ya, seperti ini. Sehingga kita bisa menurunkan Jacobinya, di mana untuk Jacobinya ini adalah W diturunkan terhadap F, kemudian W diturunkan terhadap V. U diturunkan terhadap F, kemudian U diturunkan terhadap V. Gitu. Dan kita peroleh W terhadap F itu adalah 0, W terhadap V itu adalah 1. U terhadap F itu adalah Nu1, Nu2, V, kemudian U terhadap V itu adalah Nu1 per Nu2, F. Sehingga kita peroleh Jacobinya itu adalah, ya, 0 dikalikan ini dikurangi dengan
diagonal yang ini ya. Kita peroleh Jacobinya adalah negatif Nu1 per Nu2 dikalikan dengan V. Nah, dari fungsi inverse dan Jacobi ini, kita dapatkan join PDF dari peubah acak V dan F sebagai berikut. Ya, ini adalah join PDF U dan W. Maka dengan mensubstitusi, ya, dengan menggantikan U-nya itu adalah Nu1 Nu2 FV, kemudian W-nya itu adalah V, dan ini adalah harga mutlak dari Jacobinya, maka kita peroleh join PDF dari V dan F bentuknya adalah seperti ini. Ya. Jadi ini ada F, V, Nu1, Nu2 pangkat Nu1 per 2 min 1, V pangkat Nu2 per 2 min 1, E berpangkat minus Nu, E berpangkat V per 2, dalam kurung 1 plus Nu1 per Nu2F, dikalikan positif Nu1 per Nu2V. Ini adalah harga mutlak Jacobinya tadi. Ya, jadi dari ini kita peroleh bentuk ringkasnya PDF gabungan dari F dan V-nya itu adalah seperti ini. Ya. Untuk F dan V keduanya dengan batas 0 sampai dengan tak terhingga. Ya, ini. Baik, sebagaimana pada distribusi T-student, kita akan mencari PDF marginal dari peubah acak F. Tentu saja, dalam hal kita punya join PDF FV, maka kalau kita mau mencari PDF marginal daripada peubah acak F, kita akan mengintegralkan join PDF itu dengan menggunakan batas-batas variabel random, ya, variabel random V, ya, seperti itu. Sehingga kita peroleh di sini GF, PDF marginal dari F, integral 0 sampai tak terhingga GVF atau GFV, ya, DV di sini. Ya. Nah, ingat kita punya bentuk 0 tak hingga ada E berpangkat sesuatu. Sebagaimana pada materi distribusi T, biasanya kalau kita ketemu dengan seperti ini, kita akan bawa dengan pendekatan fungsi apa? Masih ingat? Dengan fungsi? Ya, dengan fungsi gamma. Ya. Oleh karena itu, kita misalkan Z, ini adalah V per 2. Kalikan 1 plus Nu1 per Nu2F. Jadi ini adalah Z. Maka kita akan memperoleh V-nya, itu adalah 2Z dibagi ini, atau 2Y kali ini berpangkat min 1. Sehingga kalau V kita turunkan terhadap Z, kita akan memperoleh inilah dV 2 dikalikan ini dZ. Oleh karena itu, kita akan memperoleh PDF marginal dari peubah acak F, yaitu GF sama dengan integral 0 sampai tak terhingga dari bentuk ini tadi, ya. Ini adalah bentuk daripada pengganti untuk yang V tadi, ya. Kemudian ini adalah pengganti untuk yang F-nya tadi, ya. Oleh karena itu, kita peroleh di sini adalah integral 0 sampai tak terhingga dari bentuk ini, ya, bentuk kita lihat di sini, ini tadi adalah satu bentuk V berpangkat sesuatu, V-nya adalah ini, ya. Kemudian kita gantikan F-nya, ya. Kita punya satu bentuk apa namanya F, nantinya ini adalah F pangkat sesuatu begitu ya, ini ya. Dan kita akan menggantikan di sini dV-nya itu adalah dengan 2 dikalikan ini dy, ya. Untuk ini, ya. Nah, sehingga kita peroleh di sini ini adalah integral 0 sampai tak terhingga dari bentuk ini
Ingat, ini adalah E berpangkat minus J. Ini ada min 1, ini ada min 1 kali min 1 plus 1 sehingga saling meniadakan. Yang tersisa ini adalah pangkat minus nu 1 plus nu 2 per 2. Demikiannya ada 2. 2 pangkat min 1 ini ada 2 saja, 2-nya hilang. 2 ini yang tersisa adalah 2 pangkat nu 1 plus nu 2 dibagi dengan 2. Ya, ini. Kemudian untuk F-nya tetap dan kita punya E berpangkat minus Z. Segala hal yang tidak terkait dengan Z kita keluarkan di sini dan kita punya bentuk integral 0 sampai tak terhingga. Z berpangkat nu 1 plus nu 2 per 2 minus 1, E berpangkat minus Z dZ. Ya, masih ingat ini bentuk apa? Ya, tepat. Ini tidak lain adalah gamma nu 1 plus nu 2 per 2. Ya, sehingga inilah GF-nya. Bahwa GF adalah berbentuk seperti ini untuk F antara 0 sampai tak terhingga. Inilah fungsi kepadatan peluang dari distribusi F yang selama ini Anda biasanya langsung bekerja dengan tabel distribusi F. Begitu, ya. Kesimpulan apa yang kita peroleh? Kesimpulan penting yang kita peroleh dari bentuk fungsi peubah acak tadi, bahwa dalam hal kita mempunyai dua peubah acak U dan W yang saling bebas, di mana masing-masing berdistribusi C-square dengan derajat bebas nu 1 dan nu 2, atau dalam hal ini bisa kita tuliskan seperti ini, ya. Maka fungsi peubah acak F yang didefinisikan sebagai perbandingan U per nu 1 per W per nu 2 ini akan berdistribusi F dengan derajat kebebasan nu 1 dan nu 2, ya. Inilah satu hasil penting dari materi pengantar statistika matematika 1. Inilah suatu pembenar bahwa kalau kita mempunyai dua buah peubah acak, yang keduanya itu adalah C-square, keduanya independen, maka perbandingan antara C-square dengan C-square itu akan mempunyai bentuk distribusi F. Ya. Oleh karena itu, kalau boleh sedikit saya review tentang apa yang pernah Anda pelajari pada metode statistika 2. Ya. Anda tentu tidak asing dengan uji hipotesis perbandingan parameter variansi populasi 1 dengan variansi populasi 2. Ya. Jika kita definisikan H0-nya, hipotesis awalnya, bagaimana variansi populasi 1 dengan variansi populasi kedua perbandingannya adalah 1. Dengan kata lain, bahwa kedua populasi mempunyai variansi yang sama, sehingga perbandingannya ini adalah 1. Dengan hipotesis alternatifnya, bahwa kedua populasi mempunyai variansi yang berbeda, ya, maka untuk kita memutuskan apakah kita akan menolak atau gagal menolak hipotesis ini, kita gunakan suatu statistik uji F hitung. Ya, Anda gunakan F hitung, di sana adalah variansi sampel yang diambil dari populasi pertama dibagi dengan variansi sampel yang diambil dari populasi kedua. Ya, Anda ingat, variansi sampel didefinisikan seperti ini. Sigma XI minus X bar kuadrat dibagi dengan N-1. Artinya apa? Ketika X ini dia berdistribusi normal dengan rata-rata mu1 dan variansi sigma 1 kuadrat misalkan, maka bentuk daripada XI minus X bar kuadrat, Anda bisa nonton kembali video kaitan normal dengan C-square saya kira, ataupun kombinasi linier. Ketika itu jumlahan dari normal ataupun akibatnya ketika normal kuadrat yang dijumlahkan, ya, maka S1 kuadrat ini akan
bisa didekati dengan distribusi chi-square. Ya. Nah, oleh karena itu, karena S1-nya, S1 kuadrat, variansi ini dia berdistribusi chi-square, demikian halnya untuk penyebutnya. Ya, variansi sampel yang diperoleh, yang diambil dari populasi kedua, ya, itu dia tentu saja juga akan berdistribusi chi-square. Itulah kenapa F hitung ini nanti yang merupakan perbandingan antara variansi sampel diambil dari populasi pertama dengan variansi sampel yang diambil dari populasi kedua, maka bisa diperbandingkan dengan distribusi F. Oleh karena itu, inilah pembenarnya. Kenapa untuk uji hipotesis perbandingan dua variansi Anda menggunakan pendekatan distribusi F. Anda akan punya suatu darah kritis bahwa hipotesis 0 akan ditolak jika nilai F hitungnya itu lebih dari F tabel. Ya. Jadi ini salah satu contoh kaitan. Bagaimana distribusi F dikaitkan dengan materi mata kuliah yang lain. Inilah suatu pembenar bahwa Anda pada bagian yang lain langsung menggunakan distribusi F misalkan dalam hal ini sebagai alasan apakah Anda akan menolak atau gagal menolak suatu hipotesis. Ya, inilah pembenarnya. Saya kira Anda bisa melihat nanti di mata kuliah lain seperti regresi misalkan, rancangan percobaan, di sana ada analisis variansi, ada tabel analisis variansi, ya. Maka di sana akan ada bagaimana mean square regression dibagi dengan mean square error, ya, atau mean square perlakuan, mean square treatment dibagi dengan mean square error misalkan. Maka lagi-lagi di sana akan menggunakan distribusi F. Inilah pembenarnya. Kenapa yang dipakai adalah F. Ini pula yang mestinya Anda semakin paham. Kenapa himpunan data itu harus normal? Ya, perhatikan. Kalau himpunan data yang Anda punya itu tidak normal, tentu saja ketentuan bahwa S kuadrat ini akan chi-square menjadi tidak berlaku. Ingat, S1 kuadrat ini akan berdistribusi chi-square apabila X-nya itu adalah normal. Begitu ya. Sehingga data-data yang kita punya maka seringkali diasumsikan datanya itu adalah berdistribusi normal. Ya. Namun kalau Anda ingat pada materi tentang teorema limit pusat, silakan nanti ditonton kembali ya tentang teorema limit pusat. Anda bisa lihat bahwa ketika N-nya mendekati tak terhingga, maka Anda akan bisa mempunyai suatu bentuk pendekatan bahwa X bar min mu per sigma per akar N itu akan mendekati normal standar. Ya, artinya Anda bisa mengkombinasikan hal-hal ini. Bagaimana ketika N-nya besar, menjadi apa bentuk distribusinya, ketika normal kuadrat menjadi apa, ketika normal kuadrat menjadi chi-square bagi chi-square menjadi F, maka kemudian Anda akan menggunakan distribusi F sebagai pendekatannya. Ya. Nah, saya kira itu seluruh rangkaian dari mata kuliah pengantar statistika matematika 1. Ya. Saya berharap ini akan menambah wawasan Anda, menjadi pembenar untuk hal-hal yang akan Anda pelajari lebih jauh. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat, sukses selalu untuk Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.